Selamat pagi, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Biel bisa hadir di The Best Podcast, podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya, yaitu Amalia Nabila. Halo semuanya. Dari kelas 8A. Kak Alia ini adalah seorang atlet panahan yang tentunya memiliki kedisiplinan dalam mengatur waktu, sekolah, dan latihan. Teman-teman, berbagai penelitian menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan, khususnya dalam prestasi belajar. Kontribusinya bervariasi, mulai dari sekitar 20% hingga lebih dari 60%. Hal ini membuktikan bahwa semakin disiplin seseorang, semakin besar peluangnya untuk meraih keberhasilan, terutama jika didukung oleh motivasi dan karakter yang baik. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk orang disiplin? Melalui pembahasan ini, diharapkan kamu mulai menyadari bahwa disiplin bukan sesuatu yang sulit, tetapi kebiasaan kecil yang bisa dibangun setiap hari. Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari hal sederhana, seperti mengatur waktu, tidak menunda tugas, dan konsisten dalam belajar. Mbak Alia, halo. Sebenarnya disiplin itu apa sih, Mbak? Disiplin itu yaitu kemampuan kamu untuk mengatur diri sendiri supaya tetap melakukan hal yang seharusnya, walaupun lagi males atau nggak ada yang nyuruh. Emang sepenting itu ya disiplin buat sukses? Penting banget dong, soalnya tanpa disiplin, kamu bakal gampang menunda-nunda dan tujuan yang kamu capai jadi sulit. Kayak menunda-nunda tugas gitu ya, Kak? Iya dong, kayak menunda-nunda tugas gitu. Jadi orang sukses itu pasti disiplin semua? Hampir semua iya. Mereka punya kebiasaan yang konsisten, bukan cuma mengandalkan mood. Kalau nggak disiplin, dampaknya apa aja sih? Kalau nggak disiplin itu dampaknya biasanya ya, hidup tuh kayak jadi kurang teratur, tugas menumpuk, dan hasil yang didapat tuh kurang maksimal. Kalau buat pelajar kayak kita nih, mulai disiplinnya dari mana? Kalau pelajar kita itu mulai disiplinnya bisa dari hal kecil dulu nih. Misal bangun tepat waktu, tidak terlambat, dan mengerjakan tugas sesuai dengan deadline. Disiplin sama manajemen waktu itu beda nggak sih? Sebenarnya dua itu saling berkaitan ya. Karena kalau kamu disiplin, otomatis waktu yang kamu pakai itu lebih teratur. Nah, kan kayak banyak gitu ya orang-orang yang malas mau ngapa-ngapain. Iya. Cara mengatasi rasa malas gimana sih? Kalau cara mengatasi rasa malas itu, kita mulai saja dulu walaupun sedikit. Jangan menunggu semangat, karena semangat itu biasanya datang ketika kita sudah melakukan hal itu. Kira-kira nih, disiplin kan monoton banget, kayak semuanya tuh teratur. Nah, disiplin tuh harus kaku dan serius terus apa enggak? Kalau menurutku sih enggak juga ya. Soalnya kamu tuh tetap bisa santai, tapi tetap harus bertanggung jawab dengan apa yang harus kamu lakukan. Kalau contoh disiplin yang mudah buat pelajar? Wah, ini nih. Aku ada contoh disiplin yang mudah untuk pelajar yang bisa kalian tiru ya. Yang pertama itu pasti, yang pertama datang tepat waktu. Habis itu tidak menunda tugas dan belajar walaupun hanya 15-30 menit sehari. Karena walaupun sedikit, jika dilakukannya terus-menerus, itu dampaknya akan lebih besar bagi kita. Nah, Kak Alia ini kan seorang atlet panahan. Iya. Boleh nggak sih sedikit cerita pengalaman Kak Alia mengenai kedisiplinan seorang atlet? Boleh banget. Kalau atlet itu ya, apalagi sama sekolah, kita tuh pasti harus bangun pagi. Misal kita setiap hari itu kita bisa bangun jam 4,
habis bangun itu kita biasanya kan sekarang subuhnya jam 4:30 ya. Itu kita biasanya langsung pemanasan atau langsung stretching gitu. Habis itu kita melakukan fisik kecil-kecil. Misal kalau atlet panahan kan yang digunakan otot tangan ya. Iya. Itu biasanya kita pagi-pagi itu plank. Habis plank itu kita bisa push up. Habis push up itu dead hang atau bergelantungan. Nah setelah itu, habis itu kan azan. Kita sholat, berdoa, mandi. Habis itu jam 5:30 kita sarapan. Habis itu jam 6:30 kita berangkat sekolah. Habis sekolah udah melalui pelajaran dan teman-teman gitu ya, pulang sekolah langsung tuh ke tempat latihan. Habis ke tempat latihan sekitar kurang lebih 3 jam sampai 4 jam ya. Habis itu di latihan kita tuh juga ada fisik gitu. Habis selesai latihan kita pasti fisik. Habis itu kadang pulangnya tuh sampai malam gitu loh. Jadi badan kita udah capek melalui sekolah sama latihan gitu, dan kita kadang masih ada PR yang harus dikerjakan gitu. Jadi kita kayak harus bener-bener disiplin dalam membagi waktu gitu. Kalau misal nih kita latihan pulangnya jam 7 malam nih sampai rumah. Habis itu kita masih harus makan malam, mandi, dan kalau ada PR kita harus mengerjakan tuh PR. Jadi kita harus kayak bener-bener membagi waktu itu dengan disiplin. Jadi kalau sampai rumah tuh jangan main HP doang gitu loh, jangan malah santai-santai tiduran gitu. Jadi kita harus tetap disiplin dalam membagi waktu. Kejuaraan apa aja yang udah pernah diikuti nih Kak? Kayak kamu ini kan orang disiplin banget nih. Iya. Pasti. Oke banget gak sih, kayak kejuaraan apa yang udah pernah diikuti? Oke, kalau buat aku untuk tahun-tahun 1 tahun terakhir ini, mungkin aku itu habis mengikuti kayak misal kejurnas senior di Bali. Habis itu ada Porda 2025. Habis itu ada Popda 2026. Terus ada mungkin untuk terakhir ini Kejurkap sih. Iya. Yang paling susah itu tuh apa sih buat Kak Alia hadapin kayak masalah di tempat kamu latihan panahan atau di sekolah gitu, yang paling susah dihadapi itu apa aja? Yang paling susah dihadapi itu menurutku ya membagi waktu, karena itu kayak kita harus benar-benar nggak boleh malas-malesan, habis itu harus tepat waktu ya gitulah pokoknya. Kira-kira pesan Kak Alia supaya lebih disiplin tuh apa sih? Pesan aku untuk lebih disiplin itu jangan menunggu motivasi. Habis itu mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil tapi lakukan secara konsisten. Itu yang akan membuat kamu berhasil. Seru sekali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Alia yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita sampai detik terakhir. Kami berharap apa yang telah dibahas tadi bisa memberikan manfaat dan membantu teman-teman untuk lebih disiplin dalam berbagai hal. Sebelum penutupan nih, aku mau pantun. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Jangan lupa membeli duku. Cakep. Cukup sekian obrolan kita. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.